Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafasa Faisal Hazim dengan NIM 22613262 dari Prodi Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dalam bidang ilmu farmasi. Pertama, pengertian integrasi. Integrasi adalah konsep yang mengacu pada upaya atau proses menggabungkan ajaran, nilai-nilai, dan prinsip Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah mencapai keselarasan antara keyakinan dan praktik Islam dengan aktivitas sehari-hari. Integrasi Islam dalam ilmu farmasi adalah upaya untuk memasukkan prinsip, nilai, dan etika Islam dalam praktik farmasi. Ini melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip agama Islam dalam praktik farmasi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah kehalalan obat. Sebelum membahas kehalalan obat, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Konsep dasar yang pertama adalah keadilan. Prinsip keadilan harus tercermin dalam praktek farmasi, termasuk dalam distribusi obat-obatan, akses kesehatan, dan harga yang adil. Membantu mereka yang membutuhkan obat-obatan penting adalah wujud dari nilai keadilan. Selanjutnya, kemurahan. Pemberian obat dan pembuatan kepada pasien seharusnya mencerminkan kemurahan hati, kasih sayang, dan perhatian yang tulus. Dokter dan apoteker harus memperlakukan pasien dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi farmasi harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termasuk dalam menjaga kerahasiaan pasien, menghindari praktek yang merugikan pasien ataupun masyarakat, dan memberikan informasi objektif kepada pasien. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat. Pelayanan farmasi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk edukasi kesehatan, promosi obat-obatan yang aman, dan kontribusi pada penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah lingkungan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari konsep mizan dalam Islam. Dalam farmasi, ini berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan obat-obatan, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi alam. Kehalalan obat. Obat sendiri memiliki arti bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, ataupun peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Kriteria obat halal. Yang pertama itu ada bahan baku. Sumber obat tidak mengandung zat dari hewan yang terlarang seperti babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Proses, metode persiapan, pemrosesan, pembuatan, dan penyimpanan harus terbebas dari unsur yang tidak halal atau kotor. Selanjutnya ada efek. Penggunaannya tidak menimbulkan efek berbahaya di kemudian hari. Selanjutnya ada komponen. Setiap komponen yang terlibat dalam pembuatan obat harus bersih, bebas kotoran dan najis, atau memperhatikan aspek higienis dalam mempersiapkan dan penanganannya. Yang terakhir, sertifikasi. Sertifikasi dari dokter muslim yang jujur dan terpercaya selama masa inspeksi. Titik kritis obat. Titik kritis obat yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kehalalan bahan aktif, bahan eksipien, dan bahan penolong yang digunakan. Selanjutnya, memastikan fasilitas produksi yang digunakan spesifik untuk produk halal saja. Selanjutnya, memastikan kehalalan bahan pengemas yang digunakan. Yang terakhir, melakukan proses pencucian dan pensucian peralatan sesuai dengan syariat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.